Assalamualaikum. Gimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga Ibu harap kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu terlebih dahulu. Ayo angkat tangannya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan yang soleha, pada video kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Jadi, agama Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-6. Sedangkan kerajaan-kerajaan Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Maksudnya kerajaan Islam itu setelah kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah mengakhiri kejayaannya. Salah satu yang menjadikan kerajaan di Indonesia itu semakin berjaya yaitu yang pertama karena dipengaruhi oleh jalur perdagangan yang berasal dari Timur Tengah, India, Tiongkok, dan Arab. Dan masih banyak lagi negara-negara lain. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, baik kita akan masuk ke materi kita atau inti materi kita pada hari ini, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang pertama, kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Baik, kita akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan yang pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Selain kerajaan yang pertama di Pulau Jawa, kerajaan ini juga termasuk kerajaan yang paling besar di Pulau Jawa. Anak-anak ibu sekalian, jadi kerajaan Demak ini merupakan kerajaan yang paling berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Disebabkan karena kerajaan Demak ini mendapat dukungan dari 9 tokoh penyebaran Islam di Indonesia yang dikenal dengan nama Wali Songo. Adapun nama-nama raja yang ada di kerajaan Demak itu, yang pertama Raden Patah, yang kedua Pati Unus, yang ketiga Sunan Prawoto, yang keempat Arya Panangsang. Kerajaan Demak runtuh disebabkan adanya peperangan antar saudara. Selanjutnya kita masuk ke peninggalan sejarah Kerajaan Demak. Yang pertama yaitu Masjid Agung Demak. Saya akan memperlihatkan foto Masjid Agung Demak. Ini merupakan masjid peninggalan dari Kerajaan Demak. Selanjutnya yaitu makam Sunan Kalijaga. Selanjutnya Sokoguru dan Surya Majapahit. Dan itulah peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Selanjutnya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram itu berdiri pada tahun 1586.
Raja pertamanya yaitu Sriwijaya yang bergelar dengan penambahan Sinopati. Ia wafat pada tahun 1601 di Kota Gede, Yogyakarta. Setelah ia meninggal, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Jolang atau Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya itu pada masa Sultan Agung, dan akan tetapi kerajaan Mataram juga memudar setelah meninggalnya Sultan Agung. Selanjutnya yang ketiga yaitu Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Islam Cirebon itu didirikan oleh Walang Sungsang. Namun, tokoh yang berhasil menjadikan status yang menjadi kerajaan yaitu Syarif Hidayatullah. Dialah pendiri dinasti raja-raja yang ada di Cirebon dan kemudian juga di Banten. Sepeninggalan Fatahillah, karena tidak ada calon yang layak menjadi raja, tahta kerajaan jatuh kepada Pangeran Emas, yaitu putra tertua Pangeran Dipati Cirebon atau Cicit Sunan Gunung Jati. Di saat di bawah kepemimpinan Sultan Agung Tirtayasa, Kesultanan Cirebon itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu Kesepuhan dan Kanoman. Pangeran Mertawijaya diangkat menjadi Sultan Kesepuhan dan ia memerintah sampai tahun 1703. Sedangkan Pangeran Kartawijaya diangkat sebagai Sultan Keraton Kanoman dan ia memerintah sampai tahun 1723. Yang keempat yaitu Kerajaan Islam Banten. Pada awalnya, Kerajaan Islam Banten ini merupakan sebutan dari Banten Girang yang merupakan menjadi bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan Kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut, selain untuk memperluas wilayah, ia juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam dan dipicu oleh adanya kerjasama antara Sunda dan Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kegagalan mereka menguasai Portugis dari Malaka tahun 1513. Atas perintah Sultan Tregono, Maulana Hasanuddin bersama Fatahillah melakukan penyerangan dan penaklukan pelabuhan Kelapa sekitar tahun 1527, di mana waktu itu merupakan pelabuhan utama dari Kerajaan Sunda. Pada saat masa Sultan Agung Tirtayasa, pada tahun 1651. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu ada 4. Yang pertama Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Mataram, dan Kerajaan Ternate. Jadi cukup sekianlah pelajaran kita pada hari ini. Yang tadinya kita awali dengan bacaan doa dan sekarang kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada kata-kata ibu yang salah, ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.